kasih koloid kah, ya? Atau kita cara pemberiannya mau pakai intravena atau oral. Kalau misalnya ini fasenya apa? Fase resuscitation kah? Fase maintenance atau fase replacement? Ya. Oke, kemudian kita durasinya. Durasinya kita bisa melihat apakah durasinya early adequate, ya. Apakah cukup, jadi kemudian dengan late atau konservatif. Jadi mana yang lebih bagus kita lihat durasinya. Nah, tentu kalau resuscitation, maka kita perlu bahwa itu early biasanya, ya, dan kemudian cukup, harus cukup, tidak berlebih, karena berlebih juga jelek dalam kondisi resusitasi. Dosisnya juga memegang peran. Kalau dosisnya kita harus ingat farmakodinamik dan farmakokinetik daripada cairan tersebut. Berarti komposisinya, komposisi elektrolit yang ada di dalamnya, kemudian jenis isotonik atau hipotonik, itu kita harus tentukan, kita harus tahu apa yang bisa berdampak pada itu. Dan kemudian jangan lupa deeskalasi, di mana dalam deeskalasi itu berarti kita harus mengurangi daripada jumlah cairannya. Ya. Nah, kemudian setelah jumlahnya dan how much kita tadi memprescribekan, kemudian assessment daripada volume status. Ini penting dalam kita memprediksi apa cairan kita yang kita berikan cukup. Jadi kita harus menilai setelah kita isi, hypovolemiknya atau venous return-nya tadi bagaimana? Apakah cukup? Maka kita harus melihat bahwa kita perlu mengguiding fluid resuscitation tadi. Misalnya dengan blood pressure. Jadi menggunakan beberapa parameter. Apakah parameter yang sifatnya statis atau dinamis, ya, blood pressure-nya, kemudian pulse-nya, nadinya, urin output-nya, ya. Nah, ini apakah masih kemudian kita juga bisa melihat goal directed therapy. Jadi kita melihat bahwa ada hemodinamik goal-nya yang kita lihat. Bagaimana tadi kita mampu pada intinya pada resusitasi tadi memaksimalisasi oksigen delivery, ya. Nah, jadi bisa menggunakan blood pressure, bisa menggunakan central venous pressure, atau kita menggunakan saturasi vena sentral kalau memang pasien tersebut terpasang CVP, ya. Atau pakai flow based parameter, pakai stroke volume atau cardiac output, ya. Kemudian bisa juga menggunakan kita melakukan kuantitatif, ya, kuantitatif daripada pakai protokol, ya, protokol kuantitatif ini tadi. Tetapi kita perlu ingat protokol kuantitatif itu bisa menimbulkan ekses daripada cairan. Mungkin kita dulu pernah, sebagian dari kita mungkin ada yang pernah tahu, dulu pada waktu di awal, misalnya contoh pada advanced trauma life support. Advanced trauma life support di awal-awal ketika saya dulu pertama kali mengikuti cairan, ketika ada trauma, cairan diberikan pada waktu masih guideline-nya masih 5, edisi 5 gitu ya, edisi 4, edisi 5, sekarang sudah guideline-nya edisi 10, ATLS. Kalau dulu 4, berikan cairan 2 liter. Tapi sekarang sudah dikoreksi karena takut daripada protokolis tadi eksesif, cairannya berlebihan. Apa yang dilakukan? Cairannya diberikan cuma 1 liter sekarang, kristaloidnya. Setelah itu langsung misalkan komponen darahnya sudah mulai masuk. Kalau dulu sampai 2 liter, boleh ditambah 1 liter lagi. Sehingga tadi kita bisa melihat bahwa dengan cara kuantitatif tadi eksesinya bisa terjadi. Kemudian dengan menggunakan ultrasound, kita bisa mengukur berapa besar IVC-nya. Kita bisa pakai fokus, kita pakai race, atau kita pakai untuk mengukur berapa collapsibility index daripada inferior vena cava, inferior vena cavanya. Kemudian Izin laktat. dokter, 2 menit lagi dokter. Ya, laktat. Kemudian kita gunakan laktat untuk melihat apakah terjadinya hipoperfusion, ya, sebagai salah satu prediktor. Oke, ini adalah contoh ketika kita menggunakan ekokardiografi. Kita bisa melihat IVC-nya, pada gambar B kita melihat bahwa ada cardiac tamponade, kemudian dilatasinya, ya. Ini kita bisa ukur dengan ECG. Atau kita lakukan fluid challenge. Fluid challenge kita berikan 500 dalam 30 menit. Nah, atau kemudian kita bisa kalau negatif kita bisa menggunakan passive leg rising. Bagaimana kita melakukan passive leg rising? Posisinya begini, kemudian setelah itu step keduanya 45 derajat, kemudian setelah itu diturunkan kembali dan dilihat. Kita bisa melihat perubahan daripada cardiac index, cardiac output, stroke volume, maupun systemic vascular resistance. Memang ketika kita melakukan fluid challenge ini, kita harus memasang arteri lain supaya kita bisa tahu perubahan-perubahannya. Efeknya kita tahu akan jelek, bahkan terjadi fluid overload ini akan terjadi edema di beberapa tempat. Apakah respiratorinya akan terjadi menurunkan PF rasionya karena PaO2-nya turun, difusinya terganggu,
ya. Kemudian pada hepatik bisa hepatik kongestif, pada jantung juga bisa terjadi myocardial edema, pada otak juga terganggu, pada renal juga terjadi renal interstitial edema. Ini adalah dampak daripada efek daripada overload cairan karena resusitasi. Jadi bagaimana kita harus mengakses? Kita harus akses dan menilai beberapa. Dan tidak ada single parameter yang cukup untuk menilai satu bahwa ini overload ada. Jadi diperlukan beberapa parameter yang kita nilai mana yang menunjukkan ke arah daripada overload tadi. Ya. Nah, kemudian jadi fundamental intervention daripada simptomatik hipovolemia itu adalah kita harus tahu bagaimana kita melihat tadi ada simpatetiknya, kemudian shocknya yang terjadi tadi, kira-kira organ apa yang terganggu ya, dan bagaimana kita melakukan maintenance daripada cairan tadi. Kita Izin tahu dokter, bahwa waktunya habis dokter. iya shocknya itu kita bisa lihat. Dan distributif shock-nya ada shock-shock yang terjadi, Anda tahu distributif, hipovolemic, cardiogenic, dan obstructive shock. Ya, oke, slide. Ini adalah glikokalik yang sekarang menjadikan bahwa salah satu gambaran pada cairan yang kita tahu bahwa ini menentukan kebocoran-kebocoran dan menjawab beberapa pada revised Frank Starling. Dan ini adalah kristaloid dan koloid, ya ada keuntungannya, tetapi memang beberapa intinya bahwa ada koloid perlu diperhatikan sekarang, terutama penggunaan daripada hidroksietil start, karena takutnya resiko terjadinya edema. Ini adalah cairan-cairan, ketika cairan kita sekarang mengenal adanya balance solution itu adalah salah satu cairan yang lebih seimbang, di mana klornya itu lebih rendah, sehingga kemudian keseimbangan antara SID-nya lebih terjaga. Kemudian ini adalah contoh dari plasma expander, contohnya albumin maupun yang solid solution. Kemudian pada Cochrane review bahwa kristaloid atau koloid tidak terlalu berbeda bermakna. Memang dengan albumin berbeda signifikan mortalitasnya, tetapi pada antara kristaloid dan koloid pada Cochrane tidak terbukti. Dan kemudian usahakan menggunakan balance koloid, balance kristaloid ya, di mana ada gangguan renal dysfunction biasanya pada penggunaan normal slide. Oke, Izin ini dokter. adalah take home message-nya. Crystalloid adalah first choice pada fluid resuscitation, kemudian balance solution yang digunakan, kemudian stroke volume assessment itu penting dalam penggunanya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengupayakan lari seperti kereta Argo Bromo Anggrek, tapi tetap mungkin tidak bisa mengejar anunya. Terima kasih. Iya, baik Dokter Prananda, terima kasih banyak karena keterbatasan waktu kita karena mengingat mau Jumatan juga di hari Jumat ini. Oh iya dokter, izin apakah dokter bisa sampai selesai sesi diskusi atau mau duluan mengingat hari Jumat dokter? Masih ada waktu 15 menit lagi di Surabaya. 10 menit lagi saya masih bisa join. Oh, Nggak baik apa-apa nanti dokter. kalau misalnya mau apa namanya mau ada yang ditanyakan nanti bisa di chat aja, nanti saya bantu jawab langsung di kolom chat. Oke. Baik dokter, nanti kepada para peserta jika ada yang ingin bertanya bisa diketikkan saja di kolom chat di Zoom. Nanti akan panitia fasilitasi untuk disampaikan ke Dokter Prananda atau Dokter Birowo. Oke, ya dok. Monggo dokter, untuk selanjutnya untuk di tema ketiga terkait analisis gas darah dengan Dokter Nurahmi sudah hadir di samping saya. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, konsultan paru. Monggo dokter, menyingkat waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu senior dan sejawat semua. Terima kasih pada dua pembicara sebelumnya, Dr. Birowo, guru saya, dan Dr. Pramanda. Saya ikut belajar di sini, Dok. Dan terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk sharing pada siang hari ini. Tugas saya pada siang hari ini adalah memberikan mengenai the role of blood gas analysis in emergency department. Sebagai ilustrasi kasus, teman-teman yang juga gede-gede akan sering pernah mengalami kasus ini, mungkin ya, laki-laki 38 tahun datang dengan sesak nafas, ya, kemudian tidak ada demam, tidak ada batuk, kemudian ada nausea, vomitus, ya, kemudian dari pemeriksaan physical examination-nya saturasinya normal 97% room air, heart rate-nya juga 104, takikardi, RR-nya 32 dan deep dan fast. Tentunya pemeriksaan jantung dan paru dilakukan dan ternyata lung exam-nya clear lung. Apa yang akan dilakukan pada kondisi seperti ini? Tentunya kalau ada tersedia
memang fasilitasnya akan dilakukan AGD untuk melihat apakah benar, apakah ada asidosis pada pasien ini. Dan kenapa sih kita biasanya melakukan pemeriksaan analisis gas darah di IGD, terutama yang pertama adalah tentu untuk membantu menegakkan diagnosis. Dan ketika diagnosis tegak, maka treatment plan itu akan bisa direncanakan dengan baik, serta untuk meningkatkan manajemen asam basa dalam tubuh. Kontraindikasi dilakukannya AGD, ini AGD kita tahu biasanya diambil dari arteriadialis atau brachialis atau femoral. Sebelumnya kita perlu melakukan modified Allen test, kita tekan dua-duanya, arteri radialis dan ulnaris, kemudian pasien diminta untuk menggenggam, kemudian membuka lagi, pucat, kemudian dibuka ulnarisnya, kalau tetap pucat atau tidak ada kolateralnya maka tidak boleh dilakukan AGD, tapi bila kembali merah dalam 10-15 detik maka boleh dilakukan AGD. Nah, apa kelemahan pemeriksaan AGD? AGD tentu saja tidak bisa menggambarkan diagnosis yang spesifik. Jadi, pasien asma, pasien pneumonia, pasien PI, mungkin gambaran AGD akan sama. Sehingga anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mengguidance diagnosis sebelumnya memang harus tetap dilakukan dengan baik. Dan sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat dari AGD? Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana balance asam basa dalam tubuh. Ini akan bisa dilihat dari 3 parameter, pH, PCO2, dan HCO3. Kemudian bagaimana gas exchange dan bagaimana respiratory control. Bisa dilihat dari tekanan parsial O2, PCO2, AAD2, dan FeO2-nya. Ini adalah normal values yang harus selalu diingat. pH dalam kondisi normal 7,4, range-nya 7,35 sampai 7,45, PO2 80 sampai 100, PCO2-nya 35 sampai 45 di arteri ya. HCO3-nya 22 sampai 26 dengan oksigen saturasi di atas 95% dan base excess-nya -2 sampai 2. Kalau darah itu kita darah vena, maka akan terlihat sedikit perbedaan ya. PCO2-nya pasti akan lebih tinggi ya pada vena. Kemudian saturasinya juga akan turun 70 sampai 75%. Nah, ini adalah persamaan yang jadi dasar asam basa dalam tubuh ya. Ketika pH itu di-maintain di 7,35 sampai 7,45, ketika pH turun berarti ada peningkatan hidrogen dalam darah, artinya lebih asam. Apa yang menyebabkan keasaman? Dari respiratori tentunya peningkatan CO2 dan dari metabolik penurunan HCO3 ya. Nah, di dalam tubuh itu selalu terjadi sistem kompensasi, di mana respiratori akan dikompensasi secara metabolik atau oleh renal, dan renal akan dikompensasi oleh respiratori. Jadi ada dua sistem buffer, yang pertama adalah respiratory buffer response, di mana ini akan dikendalikan oleh paru dengan cara mengeluarkan CO2 ya, atau meretensi CO2 dengan mengontrol ventilasi. Ya, dan respon dari respiratori ini berlangsung cepat, bisa dalam waktu menit. Kemudian kalau renal buffer response itu dilakukan oleh ginjal dengan cara mensekresikan H ion atau mereabsorpsi bikarbonat. Dan kompensasi ini berlangsung lebih lambat daripada respiratory buffer. Bisa memakan waktu hari sampai jam sampai hari. Nah, ini secara singkat bagaimana melihat AGD untuk asam basa. Pertama, lihatlah pH-nya. Kalau pH-nya turun kurang dari 7,35 asidosis, kita lihat apa yang turun. Kalau HCO3-nya turun berarti primary problemnya adalah metabolik, berarti asidosis metabolik, dan kita lihat juga nilai PCO2-nya. Kalau PCO2-nya mulai turun berarti terkompensasi. Tinggal kita lihat apakah parsial atau sempurna. Kalau terkompensasi terkompensasi sempurna, maka pH-nya akan menjadi normal. Dan kalau setelah lihat pH, kalau pH-nya turun, PCO2-nya tinggi, berarti ini adalah asidosis respiratorik. Tinggal kita lihat kompensasinya di HCO3, apakah HCO3-nya ikut naik apa tidak. Nah, kalau alkalosis, pH lebih dari 7,45, kita juga lihat di HCO3-nya, kalau HCO3 naik, berarti ini adalah alkalosis metabolik, dan kita lihat seberapa banyak kompensasinya di PCO2-nya ya. Dan sebaliknya kalau pH-nya naik 7,45 dan PCO2-nya turun berarti adalah respiratory alkalosis.
Ini tidak bisa dijelaskan sambil beralih ya kalau kompensasi nih ya. Nanti bisa dibaca artinya kalau kompensasi, kalau pada kondisi yang akut tentunya kompensasinya tidak sebanyak pada kondisi yang kronik ya. Kemudian ini ada beberapa hitungan kalau teman-teman ketemu ternyata metabolic acidosis, kemudian bisa dilihat harusnya berapa sih expected tekanan parsial CO2-nya untuk mengkompensasi itu. Dan jangan lupa setiap ketemu acidosis metabolik harus dihitung anion gap-nya karena ada beberapa etiologi metabolic acidosis yang berdasarkan anion gap dan pada high anion gap yang tinggi di atas 18 itu biasanya karena yang saya bold ini adalah sebab-sebab tersering ya, lactic acidosis ya karena hipoksia atau hipoperfusi, renal failure, kemudian diabetik misalnya pada KAD atau alkoholik ketoasidosis. Dan kalau anion gap-nya normal biasanya terjadi pada kronik diarrhea atau renal tuberculosis. Sedangkan bila anion gap-nya kurang dari 10 biasanya pada hemoragik ya. Kemudian ini adalah DD dari asidosis respiratorik. Seperti tadi disampaikan bahwa tekanan parsial CO2 itu dikontrol oleh ventilasi. Jadi ketika pada respiratory acidosis tentunya ventilasi, segala hal yang membuat ventilasinya turun maka akan menyebabkan retensi CO2 sehingga DD-nya adalah impaired CNS atau ada obstruksi di airway entah itu karena korpal ataukah ada penyakit paru obstruktif atau penyakit neuromuskular akan menyebabkan respiratory acidosis. Sedangkan untuk metabolic alkalosis biasanya disebabkan karena penurunan HCO3 dari gastrointestinal, diare, vomiting ya, kemudian dari renal, excessive use of diuretic ya. Kemudian kalau respiratory alkalosis biasanya karena hiperventilasi, bisa karena psychogenic atau anxiety, kemudian hipoksia, severe asma ya atau intoksikasi salisilat. Nah, setelah kita lihat asam basa, maka hal kedua yang bisa kita lihat adalah disorder of gas exchange. Apa yang harus dilihat dari AGD? Yang pertama adalah PO2, yang kedua adalah PCO2, kemudian berapa FeO2 yang kita berikan biasanya tidak tercantum di AGD, tapi kita harus ingat, dan berapa nilai AAD2 dan berapa saturasinya. Karena kita tahu dari pertukaran sistem dari fisiologinya, sistem pertukaran darah, gas di darah itu di masing-masing tempat memiliki PO2 dan PCO2 yang tertentu ya. Jadi di arteri PO2-nya 100, PCO2-nya 40. Sedangkan di vena PCO2-nya slightly lebih tinggi 46 dan PO2-nya 40. Ada 3 macam faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi PO2 secara gampang. Yang pertama adalah alveolar ventilasi ya, ventilasi, kemudian apakah ada mismatching antara ventilasi dan perfusi, dan yang terakhir adalah berapa banyak fraksi inspirasi oksigen. Dan hal selanjutnya yang perlu kita lihat adalah berapa nilai PO2 per FeO2-nya, di mana pada kondisi normal PO2-nya 100 ya, kemudian pada room air FeO2-nya 21%, maka PO2 per FeO2 itu di atas 400 ya. Pada kondisi di bawah 300 atau di bawah 200, maka ini menandakan bahwa ada mismatching atau severe respiratory impairment. Dan yang perlu kita lihat juga atau bisa kita hitung sebenarnya adalah AA gradient. AA gradient kita tahu bahwa sebenarnya tekanan dari alveolar ke arterial itu tidak butuh gradient yang tinggi. Karena oksigen itu akan bisa lebih atau cepat berdifusi ya masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, nilai AA gradient normalnya itu umur bagi 4 tambah 4, artinya sedikit sekali. Nah, ketika AA gradientnya tinggi itu bisa membantu kita memprediksi bahwa memang ada mismatching atau misalnya alveolar udem ya, kemudian pneumonia berat ya, sehingga gradien oksigen untuk lompat dari alveoli sampai ke pembuluh darah itu perlu effort yang tinggi. Ada 4 menit lagi, Dokter. Siap. Ada 2 tipe dari respiratory impairment. Yang pertama adalah tipe 1, di mana di sini terjadi pada pasien-pasien dengan PO2 yang rendah, ya. Dan bagi PCO2-nya bisa normal atau ikut turun ya, karena kan pada PO2 yang rendah pasti akan terkompensasi, pasiennya akan RR-nya lebih cepat sehingga PO2-nya turun. Dan biasanya tipe gagal nafas tipe 1 itu karena ada mismatch dari VQ. Dan biasanya common cause-nya pneumonia, udem paru, pneumotoraks, pulmonary edem ya, kemudian akut asma, alveolitis ya. Nah,
Kalau yang terjadi adalah respiratory failure tipe 1, maka untuk evaluasinya mungkin kita bisa menggunakan pulse oximetry karena yang turun hanya PO2 dan saturasinya juga turun, bisa kita mantau dengan pulse oximetry. Ini adalah contoh pada type 2 respiratory impairment, laki-laki 53 tahun dengan demam, batuk, takipno, hipoksik, dia distress saat datang dengan saturasi room air 75% ya, kemudian RR-nya cepat dan dangkal. Kita lihat ronsennya ada pneumonia bilateral dan dari AGD pH-nya 7,47 ya, kalosis ya, kemudian PO2-nya 52 ya. Kemudian artinya ini ada gagal nafas, PCO2-nya sedikit turun ya, gagal nafas tipe 1 dan asam basanya adalah alkalosis respiratory. Kemudian untuk respiratory impairment yang tipe 2 ini terjadi pada di mana kita dapati PCO2 yang tinggi atau terjadi hiperkapni. PO2-nya biasanya rendah tetapi bisa normal pada pasien dengan suplementari oksigen ya. Nah, terapinya tentu saja memperbaiki ventilasinya ya. Kalau kausanya ada obstruksi maka obstruksinya dirilis ya. Biasanya common cause-nya adalah COPD, exhaustion, flat chest injury ya, atau adanya obstructive apnea atau neuromuscular disorder. Dan clinical sign-nya berbeda. Kalau hiperkapnik itu biasanya pasiennya ngantuk ya, konfusi, kemudian ada flapping tremor ya, kemudian ada bounding pulse. Dan ini adalah contohnya pasien laki-laki 56 tahun dengan history of CAD, hipertensi, perokok ya. Kemudian dari AGD didapatkan pH-nya 7,31, PCO2 60, artinya ini adalah asidosis respiratorik ya. Kemudian PO2-nya juga turun. Nah, kalau seperti ini, nah audio-2-nya normal pada pasien ini, tidak ada mismatch, berarti problemnya pada obstruktif ya. Sehingga ya AGD pada emergency itu penting untuk membantu menegakkan diagnosis, mengguidance terapi ya, kemudian tetapi kita tidak bisa hanya mendasarkan pada berapa bacaan AGD-nya saja, tetap harus proper history taking dan physical examination. Dan dua hal penting yang bisa diukur dari AGD adalah asam basa dalam darah dan bagaimana gas exchange-nya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Nanda terkait materi terkait analisis gas darah nih Dok. Jadi memang untuk analisis gas darah itu hanya sebagai membantu menegakkan diagnosis nih Dok. Tidak bisa berdiri sendiri nih Dok. Tetap harus memerhatikan klinis pasien dan pemeriksaan penunjang lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Saya coba lihat di pertanyaan. Gimana? Oh, baik. Karena waktu terbatas dan monggo dokter. Saya tunggu 1 menit, 2 menit. Ada yang mau bertanya mungkin dari kolom chat ini? Atau dokter Birowo, dokter Anda ada yang mau disampaikan kembali? Kayak ini? Cukup? Baik. Ya, sepertinya masih belum ada nih dok. Baik. Dan pada Jumatan, iya sih memang ini waktunya sudah mepet banget dengan Jumatan. Jadi jika memang tidak ada, kami rasa kita cukupkan gitu ya. Cukupkan sampai saat ini. Terima kasih kehadirannya Dr. Birowo, Dr. Nanda atas ilmu dan Dr. Prananda yang sudah hadir tadi dari Surabaya. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kami ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal rekan-rekan semua dalam menghadapi memberi tata laksana pasien di IGD. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.